Oke, silakan Diana. Marilah kita samakan hati dan batin kita menghadap Tuhan yang berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama yang bersama saya. Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang surga, punya segala syukur dan memanjatkan kehadiran-Mu atas segala berkat, atas segala cinta, atas segala karunia yang Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatalah kami selalu sehingga pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan pelayanan Tuhan. Semua doa ini kami sampaikan kepada Tuhan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Oke. Yang pertama, Maria Tiana Antonayon, hadir Ibu. Esterina Florere, hadir Ibu. Oke. Venantius Kiten, tidak hadir Ibu. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Venantius hadir hari ini? Tidak tahu Ibu. Ada yang rumahnya dekat dengan Venan atau tahu Venan kenapa di sekolah mungkin? Kenapa? Nanti kalau pulang sebentar bisa tidak dengan teman, sama-sama pergi mengunjungi Venan ya, tanya kenapa dia tidak datang sekolah hari ini, alasannya apa, oke? Yuliana Maro hadir Ibu. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Venantius Kiten ya. Jadi kita lagi nanti pulang sekolah nanti akan nanti dengan teman-teman mengunjungi Venantius Kiten dan bertanya kenapa dia tidak datang sekolah, oke? Oke, baik. Oke, saya ajak adik-adik semua untuk berdiri. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin mengajak adik-adik menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Tahu Halo Halo Bandung? Tahu Ibu. Oke, ikutan ya. 1, Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo Halo Bandung, ibu kota kemuliaan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, kita dulu. Kira-kira ada yang tahu tidak makna dari lagu Halo Bandung? Ada yang tahu? Saya. Oke, boleh bicara saya? Yang saya tahu dari lagu Halo Bandung ini, Bu, lagu Halo Bandung ini menggambarkan dan menceritakan tentang pahlawan-pahlawan pada masa dahulu, pada masa pahlawan penjajah, terkhususnya terkait dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi kalau maknanya kalau kita ambil dari Halo Bandung ini, berarti kita harus menjiwai dan kembali semangat para pahlawan di masa ini. Oke, tepuk tangan untuk Titin dulu. Yang jelas ya, yang dijelaskan oleh Titin bahwa kita tuh harus menjiwai atau mengikuti para pahlawan-pahlawan dulu, karena pada saat itu terjadi peperangan atau Bandung Lautan Api, tapi mereka tetap semangat menghadapi peperangan atau kejadian-kejadian yang terjadi pada masa pasca sebelum kemerdekaan. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari materi tema 6 tentang cita-citaku, subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Oke, dengan tujuan mata pelajaran hari ini yang akan kita capai. Yang pertama, setelah guru dan siswa mengamati teks puisi, siswa dapat mengidentifikasi makna puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Nah, yang kedua ini tuh di saat kita mengamati teks puisi, kita peserta didik itu dituntut mampu menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi yang diamati, terus siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dituntut setelah membuat puisi, siswa dapat mengkomunikasikannya di depan kelas dengan benar dan tepat. Berarti teman-teman adik-adik semua itu akan setelah belajar tentang puisi, adik-adik itu dituntut untuk mengkomunikasikan tentang puisi
dipelajari itu di depan kelas atau di depan teman-teman semua. Terus tujuan pembelajaran yang keempat itu dengan mengamati media pembelajaran tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan tentang daur hidup binatang dengan cermat. Terus yang berikutnya, dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melakukannya dengan tepat. Artinya setelah mengamati media pembelajaran tentang daur hidup, nanti sebentar akan dikembalikan tentang media tentang daur hidup. Setelah membalikan itu, teman-teman bisa membedakan tentang daur hidup binatang dengan cermat. Terus bisa membedakan daur hidup itu terdiri atas dua, daur hidup metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Setelah teman-teman mengamati dengan cermat, teman-teman dapat melaporkan hasil pengamatannya di depan teman-teman atau di depan kelas, gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Oke? Baik Ibu. Oke? Di antara itu kasih jeda. Nah, baik anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan tema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pada yang ke-6 cita-cita. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada adik-adik. Di sini cita-cita dari adik-adik ingin mau menjadi apa? Tidak bisa. Saya ingin menjadi ibu guru, Ibu. Oke. Kalau Esther? Saya ingin menjadi dokter. Saya ingin menjadi seperti Ibu. Oke. Baik, mari kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita semua itu harus belajar dengan baik agar apa yang kita cita-citakan itu dapat tercapai. Oke. Nah, adik-adik, di sini Ibu ada cerita mengenai kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Jadi, adik-adik mendengarkan dengan baik. Sebentar ada pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada adik-adik ya. Nah, di sini judulnya itu kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai pendidikan.
Jadi setelah adik-adik mendengarkan cerita yang telah Ibu bacakan tadi, nah di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu berikan kepada adik-adik. Yang pertama itu, siapakah Sanita Lancana? Ayo, siapa yang bisa katakan? Silakan. Sanita Lancana itu seorang dokter yang tiba-tiba beralih profesi menjadi seorang guru. Oke, dia guru untuk mengajar orang benar-benar yang membutuhkan khusus. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa ia ingin menjadi guru? Silakan. Mungkin karena dia ingin mempelajari tentang bagaimana ciri-ciri dari seorang anak yang berkebutuhan khusus. Oke, yang lain boleh jangan ada pinting saja. Ada Esther. Ayo. Yang ketiga, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sanita untuk menjadi guru yang baik? Ayo, sikap apa yang ditunjukkan oleh Sanita untuk menjadi guru yang baik? Saya Ibu. Oke, silakan. Kalau menurut saya sikap yang ditunjukkan oleh Sanita itu dia peduli. Dia peduli dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga dia beralih dari dokter menjadi seorang guru. Oke. Saya. Yang lain apa? Dia mau kalau menurut saya ini Sanita Lancana itu dia mau membantu karena kan untuk menjadi guru untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan perlu mungkin ada tantangan-tantangan tertentu. Jadi dia rela berhenti dari dokter menjadi guru hanya untuk mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke, jadi sikap dari Sanita Lancana ini terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dia peduli terhadap kekurangan dari anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, kemudian ada banyak ya yang menderita autism. Nah, setelah itu di sini Ibu ada menyiapkan sebuah puisi. Nah, sebelum kita masuk untuk membaca sebuah puisi ini, Ibu bertanya dulu, apa itu puisi? Siapa yang tahu apa itu puisi? Kalau menurut saya itu puisi itu merupakan karangan seseorang yang berisi imajinasi seseorang terhadap sesuatu yang dia amati atau mungkin yang dia rasakan atau yang dia alami. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dulu. Masih ada kok? Mau berikan pendapat? Tidak itu. Oke, jadi tadi apa yang sudah dijelaskan oleh teman kalian itu sudah benar. Jadi di sini Ibu mau menambahkan sedikit berkaitan dengan puisi. Nah, puisi itu merupakan ragam bahasa yang dengan penggunaan bahasanya itu ada irama, kemudian mimik, kemudian ritme, kemudian dengan penyusunan bait. Jadi dalam puisi itu setiap baitnya itu di akhiran baitnya itu harus sama dengan pada baris ketiga. Misalnya pada baris pertama akhirannya itu Oke, jadi di sini puisi ragam bahasa sastra itu penggunaan bahasanya terikat oleh irama, kemudian ada rima, kemudian ada penyusunan lirik dan juga bait. Nah, jadi di sini Ibu ada menyiapkan sebuah puisi yang berjudul Cita-Cita. Ayo, di sini Ibu minta siapa yang mau membaca puisi itu. Saya. Oke, karena tadi titik saja, jadi Ibu mau Esther yang membaca puisi. Judul puisinya yaitu Cita-Citaku, Cita M. Irfan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter.
2 menit. Sudah Ibu? Sudah Ibu? Sudah? Oke. Di sini Ibu minta satu orang masuk depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian tulis. Silakan. Esther Ibu. Esther Ibu. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Oke, hari ini kami akan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa judul dari puisi tersebut? Nah, judul dari puisi tersebut adalah tentang cita-cita. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang membuat puisi tersebut? Nah, yang membuat puisi tersebut adalah M. Ridwan Hafiz. Yang berikutnya, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Nah, puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang bercita-cita menjadi dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit, dan dia harus belajar sungguh-sungguh untuk menjadi dokter. Yang keempat, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan di atas mengenai kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus? Jawabannya, puisi tersebut menggunakan kata-kata yang indah, sedangkan bacaan kisah seorang anak yang berkebutuhan khusus itu menggunakan bahasa yang baku. Yang berikutnya, contoh gambar yang mewakili puisi di atas. Nah, contoh gambar yang mewakili puisi di atas, ini teman-teman, kami menggambar seorang anak yang cita-citanya ingin menjadi ibu guru. Terima kasih. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, nah di sini Ibu meminta kepada teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Ayo. Silakan. Ibu ingin bertanya Ibu. Tadi teman-teman ada mengatakan bahwa kalau bacaan itu menggunakan bahasa yang bagus, sedangkan puisi menggunakan kata-kata yang indah. Nah, kalau saya tidak tahu itu pengertian dari bahasa yang bagus seperti apa. Jadi teman-teman bisa jelaskan bahasa yang bagus itu maksudnya seperti apa? Kalau menurut kami, bahasa yang baku itu bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau SPOK. Ibu tanya lagi. SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang dalamnya itu terdapat subjek, objek, predikat, dan keterangan. Bisa ya, bisa ya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dulu. Anak-anak semua bisa ya, semuanya berpikir kritis untuk memberikan pertanyaan kepada teman yang telah presentasi. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi sudah sesuai dengan puisi cita-citaku. Jadi di sini tadi judul dari puisi yang telah kalian bacakan itu berjudul cita-citaku. Kemudian itu siapa yang membuat puisi tersebut? Yang puisi tersebut itu dicipta oleh M. Ridwan Hafiz. Nah, kemudian puisi ini bercerita tentang seseorang yang ingin menjadi dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi harus belajar sungguh-sungguh untuk menjadi seorang dokter. Nah, seperti dengan cita-cita yang lain juga, seperti seorang cita-cita ingin menjadi guru, kemudian menjadi polisi, polwan, tentara, pasien, suster. Nah, jadi cita-cita ini ada banyak, hanya tergantung dari adik-adik mau belajar untuk menggapai cita-cita
mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Nah, kalau pada seorang guru anak berkebutuhan khusus itu dia pertama menjadi seorang dokter, tapi dia ingin untuk menjadi guru dan membantu mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Kemudian di sini adik-adik sudah menggambar untuk mewakili fungsi dari cita-cita. Ya. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke. Sebelum selesai berdiri Oke, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang puisi. Tadi kalau kita belajar tentang puisi, sekarang kita akan belajar tentang daur hidup. Sekarang kita belajar tentang daur hidup, makhluk hidup. Nah, adik-adik pernah dengar tidak istilah daur hidup? Adik-adik pernah dengar atau tidak istilah tentang daur hidup? Pernah, Ibu? Adik-adik kira-kira tahu tidak tentang apa itu daur hidup? Adik-adik tahu? Kalau adik-adik tahu istilahnya, apakah adik-adik tahu tentang daur hidup itu sendiri? Ada yang tahu? Angkat tangan. Daur hidup itu apa, Esther? Daur hidup itu bagaimana makhluk hidup dari lahir dan dewasa, Ibu. Oke. Ibu ulangi lagi ya. Saya Ibu jawab. Ada yang menjawab? Oke ya. Kalau menurut saya, daur hidup itu merupakan fase perkembangan makhluk hidup dari lahir, tumbuh menjadi dewasa dan kemudian dia menghasilkan keturunan lagi. Oke, itu simpulkan ya. Daur hidup itu pertumbuhan dari ia lahir atau ia berkembang dia di muka bumi, kemudian dia bertumbuh lagi dan menjadi dewasa, kemudian kembali lagi. Jadi dia menghasilkan keturunan yang sama. Itu tentang daur hidup. Ada yang masih semangat? Masih. Ini tidak yakin. Ini lomba loyo ini. Ada yang mau mendengar ada berdiri? Adik-adik, di sini Ibu ada namanya tepuk semangat, tapi tidak ada semangatnya. Ya Ibu, ini ikuti instruksi dari Ibu. Tepuk, ini ada 3 tepuk. Tepuk 1 begini ya. Tepuk 1. Oke, ulang. Tepuk 1. Ulang. Tepuk 1. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1 3 kali ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Benar. Tepuk 1. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Ups. Oke. Ulang ya. Tepuk 2. Ups. Tepuk 3. Wah. Oke. Adik-adik masih semangat? Masih. Ada lagi ya? Iya, tadi kita puasa buat semuanya. Ada yang semangat. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Wah. Tepuk 3. Wah. Adik-adik harus fokus ya. Adik-adik semangat tapi harus tetap fokus. Oke, kalau tadi daur hidup tentang pengertian, nah di sini adik-adik perlu tahu kalau daur hidup makhluk hidup sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke. Yang pertama itu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Tepat sekali. Dan tadi daur hidup makhluk hidup itu dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama daur hidup sempurna atau metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Ada yang tahu metamorfosis sempurna itu seperti apa? Adik-adik ada yang tahu? Ayo, ini Ibu, adik-adik sendiri berpikir ya supaya adik-adik harus berpikir kritis. Jangan hanya dengar dari Ibu saja, tapi Ibu juga harus dengar dari adik-adik semua. Adik-adik tahu apa itu metamorfosis sempurna? Ayo adik-adik, ayo ada yang tahu? Metamorfosis sempurna itu seperti apa sih?
dia itu ditandai dengan adanya perubahan. Sempurna itu ditandai dengan adanya perubahan. Kalau gitu, metamorfosis tidak sempurna itu apa? Ada yang tahu? Kalau kita berpikir secara kritis, otomatis metamorfosis tidak sempurna itu kebalikan dari metamorfosis sempurna. Kalau sempurna tadi itu dia ada perubahan, ada berkurang, bertumbuh, otomatis metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada perubahan. Jadi dia tuh hanya bertambah ukuran saja, dari kecil ke besar, tapi dia bentuk tuh tetap sama. Itu perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, berkaitan dengan metamorfosis ini, Ibu ada satu contoh metamorfosis sempurna itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan ceritakan tentang metamorfosis dari kata itu sendiri. Nanti adik-adik tentukan ya. Ini termasuk